Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiah Desindinata dengan nomor NIM 2203242. Saya mahasiswi D3 Reka Medis kelas B semester 2 dari Universitas Tia Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi tentang sistem endokrin untuk memenuhi tugas akhir 10 UAS dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, S.Tep, NS, MPD. Organ dari sistem endokrin yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel dalam tubuh. Hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan juga rasa haus. Hormon yang dihasilkan yang pertama adalah hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh, termasuk volume darah yang pada akhirnya mempengaruhi tekanan darah. Yang kedua adalah oksitosin. Hormon ini mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, menyusui maupun ejakulasi. Yang ketiga adalah somatostatin, merupakan hormon yang bekerja di sistem syaraf pusat, berfungsi untuk menghambat dan membatasi produksi maupun kerja hormon lain, terutama hormon pertumbuhan dan LH. Yang keempat adalah pelepasan hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan termasuk perkembangan fisik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa. Yang kelima adalah hormon pelepas gonadotropin. Hormon ini bekerja untuk merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, misalnya proses menstruasi, pubertas, dan pematangan organ seksual. Yang keenam adalah pelepasan kortikotropin. Hormon ini mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan juga emosional. Hormon yang ketujuh adalah hormon pelepas tirotropin. Hormon ini yang akan merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, mengontrol otot, serta kesehatan pencernaan dan juga tulang. Organ yang kedua adalah pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak berkegiatan. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tubuh alami. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Selanjutnya adalah hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Beratnya sekitar 0,5 gram dan dimensi normalnya pada manusia sekitar 10 x 13 x 6 mm. Hormon yang dihasilkan yang pertama adalah ACTH. Hormon ini merangsang produksi hormon adrenal. Yang kedua adalah FSH dan LH. Hormon-hormon ini bekerja sama satu sama lain sebagai regulator atas fungsi ovarium dan juga testis. Yang ketiga adalah hormon prolaktin. Fungsi utama hormon ini adalah menstimulasi produksi pada wanita. Yang keempat adalah hormon TSH. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormonnya sendiri. Yang kelima adalah hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah, mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin. Yang keenam, hormon oksitosin. Oksitosin biasanya mempengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, seperti produksi ASI. Organ dari sistem endokrin yang keempat adalah tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil seperti kuku yang terletak di bagian pangkal leher, tepatnya di bawah jangkung dan di atas tulang dada. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid berguna untuk hampir semua proses metabolisme dalam tubuh manusia.
Kelenjar tiroid memproduksi hormon kalsitonin yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, paratiroid. Paratiroid atau kelenjar anak gondok menempel pada kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid panjangnya kira-kira 6 mm dan lebarnya 3 mm. Tebalnya 2 mm dan memiliki gambaran makroskopik lemak coklat kehitaman. Secara normal, ada 4 buah kelenjar paratiroid pada manusia yang terletak tepat di belakang kelenjar tiroid. 2 tertanam di kutub superior kelenjar tiroid dan 2 di kutub inferior. Hormon paratiroid atau PTH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. PTH berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kalsium sendiri berpengaruh penting pada kontraksi otot dan proses pembuatan darah. Timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Fungsi dari kelenjar timus yang pertama adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Yang kedua, berfungsi dalam pematangan sistem imun. Yang ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Hormon yang dihasilkan, yang pertama, hormon timosin. Hormon timosin ini memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang kedua, hormon timosin dan timobiotin dihasilkan oleh sel-sel epitel dan kelenjar timus. Hormon tersebut menstimulasi sel-sel limfosit di seluruh tubuh untuk membelah dan mengembangkan kemampuan mengenali dan menyerap benda asing. Yang ketujuh adalah adrenal, merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Bagian dari adrenal ada 2, yang pertama korteks adrenal atau bagian luar, yang berfungsi untuk memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron, kortisol, dan gonadotropin. Yang kedua adalah medula adrenal bagian dalam, mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau non-adrenalin. Hormon yang dihasilkan oleh adrenal yang pertama adalah hormon kortisol. Hormon kortisol atau hormon stres dihasilkan di lapisan adrenal luar atau korteks. Kortisol berperan dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Yang kedua, hormon aldosteron dihasilkan di lapisan adrenal bagian luar. Hormon ini berperan dalam pengendalian tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Yang ketiga, hormon adrenalin atau epinefrin. Hormon adrenalin dihasilkan di lapisan adrenalin dalam atau medula. Hormon adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Yang keempat, hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin disebut juga dengan hormon norepinefrin. Hormon ini mempengaruhi cara otak merespon berbagai peristiwa, seperti peningkatan detak jantung. Yang kelima adalah hormon insulin. Insulin diproduksi pada saat kadar zat gizi dalam darah, gula, lemak, dan asam amino meningkat. Fungsi hormon insulin dalam tubuh yaitu menurunkan kadar gula darah, asam lemak bebas, dan asam amino, serta membantu menyimpannya. Organ yang ke-8 adalah pankreas. Pankreas adalah organ yang memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Pankreas memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi eksokrin. Fungsi eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh seperti keringat dan air liur. Yang kedua, fungsi endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Hormon yang dihasilkan yang pertama adalah hormon insulin, yang berfungsi untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Yang kedua, hormon glikogen
berguna sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Organ yang kesembilan adalah testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Fungsi untuk menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya yang nantinya dapat membuahi sel telur wanita jika terjadi ejakulasi saat berhubungan seksual. Testis memproduksi hormon androgen yang berperan penting dalam fungsi seks dan reproduksi pada pria. Yang terakhir adalah ovarium. Ovarium atau indung telur adalah organ reproduksi utama pada wanita. Fungsi ovarium yang pertama, tempat menyimpan sel telur. Setiap wanita memiliki 2 ovarium yang berada di sisi kiri dan kanan rahim. Di dalam organ inilah sel telur wanita disimpan. Fungsi yang kedua adalah ovulasi, haid, dan kehamilan. Selama hidup, kurang lebih 400-450 telur mengalami ovulasi. Karena ovulasi normalnya terjadi setiap bulan, maka angka ini pun menggambarkan jumlah siklus haid rata-rata wanita yang normalnya sepanjang hidupnya. Hormon yang dihasilkan yang pertama adalah estrogen dan progesteron, berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Yang kedua, hormon estrogen dan progesteron bertanggung jawab terhadap perkembangan seks gender wanita, misalnya pertumbuhan payudara, bulu ketiak dan kemaluan, serta dimulainya haid. Kedua hormon tersebut juga berperan dalam menyiapkan tubuh wanita untuk kehamilannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum.